Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks dengan dosen pembimbing Ibu Suryani MSI, ingin menyelesaikan tugas proyek ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Adnan Naufal Haidar, NIM 2022-0801-336. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu dengan NIM 2022-0801-019. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Azahra dengan NIM 2022-0801-290. Perkenalkan, nama saya Gusti Putulandari dengan NIM 2022-0801-124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Permana Haryanto dengan NIM 2022-0801-1439. Perkenalkan, nama saya Angga Muhammad Jali dengan NIM 2022-080007. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Muhammad Jali. Saya akan menjelaskan soal data yang kita ambil adalah data dari Nutrition Fact dari dua brand yang berbeda, yaitu Indomie dan Mie Sedap dengan varian rasa yang sama. Ini adalah dari mie instan Indomie, yaitu dengan 5 varian rasa: mie goreng, ayam bawang, soto, kari ayam, dan ayam spesial. Dan ini adalah informasi nilai gizi yang kita ambil, yaitu lemak, karbohidrat, protein, gula, dan serat. Di mana mie goreng itu adalah lemaknya 12 gram, ayam bawang adalah 11 gram, soto adalah 10 gram, kari ayam adalah 12 gram, ayam spesial 10 gram, dan karbohidrat 52 gram, ayam bawang 43 gram, soto 46 gram, kari ayam 46 gram, ayam spesial 44 gram, dan seterusnya. Dan ini adalah matriks yang kita buat dari informasi nilai gizinya, yaitu ini dari nilai lemaknya, terus ini dari nilai karbonnya, ini dari nilai proteinnya, ini dari nilai gulanya, ini dari nilai seratnya. Ini adalah data dari mie instan dari mie instan sedap, yaitu kita ambil 5 varian rasa yang sama juga dari yang brand Indomie juga, yaitu mie goreng, ayam bawang, soto, kari ayam, dan ayam spesial. Yang diambil nutrition fact-nya juga sama, yaitu lemak, karbohidrat, protein, gula, dan serat. Ya, lemaknya dari mie goreng ada 13, ayam bawang adalah 14, soto adalah 14, kari ayam adalah 12, ayam spesial adalah 13 gram, karbohidrat 61 gram, ayam bawang 42 gram, soto 46 gram, kari ayam 45 gram, ayam spesial adalah 41 gram, dan seterusnya. Ini adalah matriks yang kita buat dari nutrition fact dari mie sedap itu. Ini adalah nilai karbonya. Ini ini dari nilai lemaknya, ini nilai karbonya, dari nilai proteinnya, ini dari nilai gulanya, ini dari nilai seratnya. Pertambahan matriks A dan matriks B. Cara menambahkan matriks A dan matriks B adalah dengan cara ditambahkan 12 ditambah 13, 11 ditambah 14, 10 ditambah 14, 12 ditambah 12, 10 ditambah 13, dan seterusnya, sama seperti yang di bawah ini. Kolom 1 baris 1 ditambah kolom 1 baris 1, dan seterusnya. Hasilnya akan mendapatkan ini, yaitu 25, 24, 23, 113, 85, 92, 91, 85, 18, 15, 16, 15, 15, 13, 5, 7, 6, 6, 9, 7, 4, 4, 4. Ini adalah data dari dua bungkus mie instan itu. Perkenalkan, nama saya Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks 0,5 dikali matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, di sini sudah ada bentuk matriksnya. Di sini 0,5 kami ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/2. Untuk langkah pertamanya, 1/2 ini dikalikan terlebih dahulu dengan matriks A, seperti 1/2 dikali dengan 12, 1/2 dikali 11, 1/2 dikali 10, dan seterusnya. Nah, hasil dari perkalian tersebut baru dijumlahkan dengan matriks B, seperti dengan cara dengan sebelumnya. 6 ditambah 13, 11/2 ditambah 14, dan seterusnya hingga
mendapatkan hasilnya. Nah, inilah bentuk dari hasilnya ini. Dari matriks ini menginterpretasikan informasi nilai gizi dari setengah bungkus mie instan produk Indomie ditambah dengan 1 bungkus mie instan produk Sedap. Perkenalkan, saya Muhammad Badiri Permana Haryanto. Saya di sini akan menjelaskan perkalian matriks A dan juga B. Untuk sebelah kanan ini matriks A dan sebelah kiri adalah matriks B. Untuk penyelesaiannya dari matriks A dan B kita mulai dari kolom yang pertama. Untuk angka 12 ini berasal dari baris pertama kolom pertama matriks A, angka 13 baris pertama kolom pertama dan dari matriks B. Selanjutnya angka 11 ini dari kolom kedua baris pertama matriks A, dan angka 61 ini berasal dari baris kedua kolom pertama matriks B. Untuk angka selanjutnya pun sama. Untuk angka di bawahnya, angka 52 ini berasal dari baris kedua kolom pertama matriks A, angka 13 ini berasal dari baris pertama kolom pertama matriks B, selanjutnya pun sama dan bawahnya pun sama. Untuk kolom kedua, angka 12 ini berasal dari baris pertama kolom pertama, angka 14 ini berasal dari baris kedua baris pertama kolom kedua matriks A, dan angka selanjutnya pun sama. Untuk yang kolom ketiga pun sama semua, tinggal dikalikan aja baris dan kolom A dan B. Untuk kolom 4 pun sama, angka 12 itu berasal dari baris pertama kolom pertama, angka 12 selanjutnya itu dari baris pertama kolom keempat baris B. Untuk kolom kelimanya itu angka 12 itu berasal dari baris pertama kolom pertama matriks A, angka 13-nya itu berasal dari baris pertama kolom kelima matriks B. Untuk hasil dari perkalian matriks A dan B tersebut menjadi matriks 5 kali 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPL dengan menggunakan metode Cramer. SPL atau sistem persamaan linear di sini didapat dari matriks A yang kita ambil dari data produk Indomie. Di sini ada persamaan 12x1 ditambah 11x2 ditambah 10x3 tambah 12x4 ditambah 10x5 sama dengan 120. Kemudian ada 52x1 ditambah 43x2 ditambah 46x3 tambah 46x4 ditambah 44x5 sama dengan 514, dan seterusnya yang bisa dilihat di PowerPoint ini. Kemudian persamaan linear yang ada di sini kita jadikan dalam bentuk matriks, yang mana variabel x1 itu berada di kolom pertama, terus variabel x2 berada di kolom kedua, variabel x3 berada di kolom ketiga sampai di kolom kelima. Kemudian dikalikan dengan x1, x2 sampai x5-nya, dan di sini adalah kolom hasil dari persamaan linear tersebut. Kemudian setelah menjadikan SPL ini sebagai matriks, kita mulai metode Cramer, yaitu dengan cara mencari determinan A, determinan matriks A. Untuk mencari determinan matriks A, kita bisa menggunakan metode OBE dengan cara menjadikan matriks ini sebagai matriks segitiga atas, di mana matriks segitiga atas, matriks yang berada di angka-angka yang berada di bawah diagonal utama itu harus 0 semua. Jadi angka-angka di bawah 12, 43, 7, 42 yang berada di sini ini harus dijadikan 0, dan dijadikan 0-nya itu dengan langkah-langkah per kolom. Yang pertama, step pertama adalah angka 52, 8, 6, dan 2 dijadikan angka 0 dengan cara angka-angka yang terdapat di sini dikenangkan dengan baris pertama kemudian dijumlahkan ke masing-masing baris. Contohnya seperti yang ini, yang baris kedua angka 52, jadi min 13/3 dikalikan dengan baris pertama yaitu 12, kemudian ditambah dengan 52, maka hasilnya akan 0. Selanjutnya tidak hanya 52 yang akan berubah, juga sebelahnya juga akan berubah. Jadi min 13/3 ini akan dikalikan dengan 11 ditambah 43, min 13/3 akan dikalikan dengan 10 ditambah 46, dan juga seterusnya. Hal tersebut berlaku juga untuk yang 8, 6, dan 2. Kemudian setelah kolom pertama di bawah angka 12 sudah 0, lanjut ke kolom kedua, yang mana yang di
diubah adalah angka yang min 1/3, min 5/2, dan 1/6. Karena angka-angka yang di diagonal utama itu tidak perlu dijadikan 0. Cara menjadikan 0 min 1/3 ini sama seperti sebelumnya, yaitu angka yang ada di sini dikenakan dengan baris kedua, kemudian ditambahkan dengan masing-masing baris. Jadi min 1/14 dikalikan dengan baris kedua, yaitu min 14/3, kemudian ditambahkan dengan min 1/3, hasilnya akan 0. Lalu hal tersebut berlaku juga untuk angka-angka sebelahnya, angka-angka yang dalam satu baris tersebut. Untuk yang bawah juga sama, min 15/28 itu dikalikan dengan baris kedua, yaitu min 14/3 ditambah dengan min 5/2, hasilnya akan 0. Juga berlaku, berarti min 15/28 dikali dengan 8/3 ditambah min 1, itu hasilnya kan min 17/7, dan berlaku pula selanjutnya. Setelah ini sudah menjadi 0, lanjut ke kolom ketiga yang akan diubah, yaitu bagian angka min 17/7 dengan 3/7 dengan cara mengalihkan 17 ini dengan baris ketiga ditambah dengan baris keempat. Kalau yang ini ditambah dengan baris kelima. Jadi 17 dikali 1/7 ditambah min 17/7, hasilnya akan 0. Min 3 dikali 1/7 ditambah 3/7, hasilnya akan 0. Dan berlaku juga untuk matriks angka-angka yang di sebelahnya. Lalu sisa yang kolom keempat, yaitu angka 3/2 dijadikan 0. Jadi 3/17 ini dikenakan dengan baris keempat. 3/17 dikali min 17/2 ditambah baris kelima ditambah 3/2, hasilnya akan 0. Dan 3/17 ini dikali dengan 5/2 ditambah min 1/2, hasilnya akan min 1/17. Jika sudah menjadi matriks segitiga atas, determinannya itu dicari dengan cara mengalihkan diagonal utamanya. Diagonal utamanya adalah 12, min 14/3, 1/7, min 17/2, dan min 1/17. Angka-angka di diagonal utama ini dikalikan untuk mendapatkan hasil determinan dari A. Dan hasil determinan dari A adalah min 4. Lanjut lagi, yaitu untuk mencari nilai AX1. AX1 di sini sama seperti matriks A, hanya saja kolom pertama diubah menjadi kolom hasil. Jadi untuk SPL yang tadi itu hasilnya adalah 120, 514, 80, 46, dan 22. Maka angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam kolom pertama. Hal tersebut juga berlaku untuk AX2 dan seterusnya, yang mana angka-angka hasil ini akan ditaruh di kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi secara berkala. Yang pertama, seperti step sebelumnya atau langkah sebelumnya, angka-angka yang berada di bawah diagonal utama itu dijadikan 0 per kolom. Dan yang diubah pertama ada yang kolom pertama, yaitu angka 514, 80, 46, dan 22. Caranya juga sama, menggunakan metode OBE. Setelah kolom pertama selesai, lanjut ke kolom kedua, dijadikan 0 yang berada di angka-angka yang berada di bawah diagonal utama. Kemudian lanjut juga ke kolom ketiga, lanjut ke kolom terakhir, kolom keempat maksudnya, 18/19. Jadi ini angka 9/44 dikali dengan baris keempat ditambah dengan baris kelima. Jadi 9/44 dikali min 88/19 ditambah 18/19, maka hasilnya akan 0. Kemudian 9/44 dikali 23/19 ditambah min 6/19, hasilnya akan min 3/44. Untuk mencari determinannya juga sama, mengalihkan seluruh angka yang berada di diagonal utama, yaitu 120, min 247/60, 1/3, min 88/19, dan min 3/44. Setelah dikalikan, ditemukanlah determinan AX1, yaitu min 12. Yang tadi AX1 itu adalah kolom pertama yang diubah menjadi matriks hasil, maka AX2 adalah kolom kedua yang diubah menjadi matriks hasilnya. Di kolom pertama kembali seperti semula angka-angkanya, kemudian di kolom kedua diubah menjadi 120, 514, 80, 46, dan 22. Setelahnya diubah lagi sama seperti langkah-langkah sebelumnya, diubah per kolom, yang mana angka-angka di bawah diagonal utama itu dijadikan angka 0. Setelah semua angka yang berada di bawah diagonal utama menjadi 0 atau disebut menjadi matriks segitiga atas, maka dikalikan diagonal utamanya, diagonal
AX2 ini adalah 12, min 6, 1 per 3, min 29 per 3, dan min 1 per 29. Dan ditemukanlah determinan AX2 ini adalah minus 8. Berlaku juga untuk AX3. Di sini adalah kolom ketiga yang diubah menjadi matriks hasil. Kolom pertama, kedua, keempat, dan kelimanya kembali seperti semula. Dan dilakukan proses OBE yang sama juga, menjadikan matriks ini sebagai matriks segitiga atas untuk menemukan nilai determinannya. Dan di sini ditemukan determinannya itu diambil dari diagonal utamanya, yaitu 12, min 14 per 3, 3 per 7, min 79 per 6, dan min 3 per 79. Setelah dikalikan ditemukanlah determinan AX3 yaitu min 12. Berlaku juga untuk yang AX4, di mana kolom keempat ini diubah menjadi matriks hasil. Sisanya kembali ke angka yang sebelumnya. Kemudian dilakukan proses OBE untuk menemukan matriks segitiga atas, dan ditemukanlah determinannya dengan cara mengalihkan diagonal utamanya, yaitu 12, min 14 per 3, 1 per 7, min 7 per 2, dan min 1 per 7. Setelah dikalikan ketemulah determinan AX4 yaitu min 4. Dan yang terakhir adalah AX5 yang kita perlukan, yaitu mengubah matriks A ini, yang mana kolom kelimanya diubah menjadi matriks hasil. Kemudian dijadikan matriks segitiga atas dengan cara menggunakan metode OBE. Dan setelah mengetahui atau setelah mencari matriks segitiga atas dari angka tersebut, dari matriks tersebut, ditemukanlah diagonal utamanya adalah 12, min 14 per 3, 1 per 7, min 17 per 2, dan min 2 per 17. Yang mana diagonal utama ini dikalikan agar menemukan determinan dari nilai AX5, yaitu minus 8. Setelah menemukan determinan A, determinan AX1, AX2, AX3, AX4, dan AX5, kita mencari nilai X-nya dengan cara untuk X1 itu determinan AX1 dibagi dengan determinan A. Determinan AX1 tadi sudah diketahui adalah minus 12 dibagi dengan minus 4, maka nilai X1 adalah 3. Untuk nilai X2 berarti determinan AX2 dibagi dengan determinan A, yaitu nilainya minus 8 dibagi dengan minus 4, yaitu nilai X2-nya 2. Nilai X3 juga sama, determinan AX3 dibagi dengan determinan A, minus 12 dibagi minus 4, yaitu 3 nilai X3-nya. Nilai X4-nya adalah determinan AX4 bagi determinan A, minus 4 dibagi minus 4, yaitu nilai X4-nya adalah 1. Dan yang terakhir nilai X5 diambil dari determinan AX5 dibagi determinan A, yaitu minus 8 dibagi minus 4, ditemukanlah nilai X5-nya adalah 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu. Di sini saya akan menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode inverse matrix. Di atas ini merupakan persamaan yang kita ambil dari matriks A. Kolom pertama itu menjadi X1 atau kolom pertama itu X1, kolom kedua itu X2, kolom ketiga itu X3, kolom keempat itu X4, kolom kelima itu X5, dan ini kolom hasil. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus X sama dengan inverse matriks A dikali dengan B, yang dimana B ini merupakan matriks hasil. Lalu kita ubah persamaan ini menjadi matriks A. Pertama, untuk mencari inverse matriks kita menggunakan metode OBE, yang dimana matriks A disandingkan matriks identitas. Setelah kita melakukan metode OBE, kita akan mendapatkan hasil yang dimana matriks A ini berubah menjadi matriks identitas, dan matriks ini merupakan hasil inverse matriks A. Step pertama, baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama diubah menjadi 1 dengan cara seluruh baris pertama dikalikan dengan 1 per 12 dan akan mendapatkan hasil 1, 11 per 12, 5 per 6, 1, 5 per 6, 1 per 12, 0, 0, 0. Step selanjutnya, mengubah seluruh kolom pertama menjadi 0 selain angka 1 atau baris pertama kolom pertama dengan cara mengalihkan seluruh kolom pertama
mengalihkan seluruh baris pertama dengan min 52 atau nilai yang telah kita ambil, yaitu dengan cara baris pertama dikalikan dengan min 52 ditambah dengan seluruh baris kedua. Setelah itu seluruh baris pertama dikalikan dengan min 8 lalu ditambah dengan baris ketiga, begitupun seterusnya. Setelah itu kita akan mengubah baris kedua kolom kedua menjadi satu dengan cara mengalihkan seluruh baris kedua dengan min 3/14 dan akan mendapatkan hasil 0, 1, min 4, min 7, 9/7, min 1/7, 13/4, min 3/14, 0, 0, 0. Step selanjutnya kita akan mengubah seluruh kolom kedua selain baris kedua kolom kedua menjadi 0 dengan cara mengalihkan seluruh baris kedua dengan nilai yang telah kita ambil lalu ditambahkan dengan kolom kedua selain baris kedua kolom satu. Step pertama menjadikan 0 baris pertama kolom kedua dengan cara mengalihkan seluruh baris kedua dengan min 11/12 lalu ditambahkan dengan baris pertama, seluruh baris pertama. Setelah itu seluruh baris kedua dikalikan dengan 1/3 lalu ditambahkan dengan seluruh baris ketiga. Ya. Setelah itu mengalihkan seluruh baris kedua dengan 5/2 lalu ditambahkan dengan baris keempat, begitupun dengan baris kelima. Setelah itu kita akan mengubah baris ketiga kolom ketiga menjadi satu dengan cara seluruh baris ketiga dikalikan dengan 7 dan akan mendapatkan hasil 0, 0, 1, min 4, 2, min 5/2, min 1/2, 7, 0, 0. Step selanjutnya kita akan mengubah seluruh kolom ketiga menjadi 0 selain baris ketiga kolom ketiga dengan cara mengalihkan seluruh baris ketiga dengan nilai yang telah kita ambil lalu ditambahkan dengan kolom yang akan kita jadikan 0. Step pertama kita akan mengubah baris pertama kolom ketiga menjadi 0 dengan cara seluruh baris ketiga dikalikan dengan min 19/14 lalu ditambahkan dengan seluruh baris pertama, begitupun dengan baris kedua, baris keempat, dan baris kelima. Step selanjutnya kita akan mengubah baris keempat kolom keempat menjadi 1 dengan cara seluruh baris keempat dikalikan dengan min 2/17 dan akan mendapatkan hasil 001, min 5/17, min 1/2, 7/34, min 2, min 2/17 dan 0. Setelah itu kita akan mengubah seluruh kolom keempat selain baris keempat kolom keempat menjadi 0. Caranya sama dengan yang tadi. Baris keempat seluruh baris keempat dikalikan nilai dengan nilai yang telah kita ambil lalu ditambahkan dengan kolom atau elemen yang akan kita jadikan 0. Lalu kita akan mengubah baris kelima kolom kelima menjadi 1 dengan cara seperti cara yang tadi. Seluruh baris kelima dikalikan dengan min 17 dan akan mendapatkan hasil 0001, 01, 0, min 3, min 17.
dan seterusnya. Kita akan mengubah seluruh kolom kelima menjadi 0 selain baris kelima, kolom kelima dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, dan kita telah merubah matriks pertama ini menjadi matriks identitas, dan matriks kedua ini kita telah mendapatkan hasil inverse matriks A. Setelah itu kita akan mencari X-nya dengan cara mengalihkan hasil dari inverse matriks A dengan matriks hasil, yaitu dengan cara baris kali kolom. Baris pertama kali kolom hasil, baris kedua kali kolom hasil, begitu pun seterusnya. Dan setelah kita kalikan semua, setelah itu kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil X sama dengan X1 sama dengan 3, X2 nya sama dengan 2, X3 nya sama dengan 3, X4 nya sama dengan 1, X5 nya sama dengan 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanafol Haidar. Di sini saya akan menjelaskan solusi persamaan linier dengan cara metode Gauss-Jordan. Di sini persamaannya X1 kolom per 1, kolom 1, X2 kolom 2, X3 kolom 3, X4 kolom 4, X5 kolom 5. Dan ini hasilnya X1, X2, X3, X4, X5. Nah, di sini 12 ini dijadikan 1 dengan cara 1 per 12 dikalikan dengan barisan pertama. Dan hasilnya ini 1 11 per 12, 5 per 6, 1, 5 per 6, 10. Terus selanjutnya seluruh bertanda merah ini dijadikan 0 dengan cara min 52 dikalikan dengan baris pertama ditambah baris kedua, hasilnya 0, min 14 per 3, 8 per 3, min 6, 2 per 3, min 6. Terus selanjutnya min 8 dikalikan baris pertama ditambah baris ketiga, hasilnya 0, min 1 per 3, 1 per 3, min 1, 1 per 3, 0. Selanjutnya min 6 dikalikan dengan baris pertama ditambah baris keempat, hasilnya 0, min 5 per 2, min 1, min 2, min 2, min 14. Terus selanjutnya terakhir min 2 dikalikan dengan barisan pertama ditambah baris kelima, hasilnya 0, 1 per 6, 1 per 3, 0, 1 per 3, 2. Selanjutnya. Nah, di sini sini angka dengan bertulisan merah ini dijadikan 0 dengan cara min 11 per 2 dikali dengan barisan kedua ditambah barisan pertama, hasilnya ini 0, 1, 0, 0. Terus selanjutnya 1 per 7 dijadikan 1 dengan cara 7 dikali dengan baris ketiga, dan ini hasilnya 1, min 4, 2, 3. Terus selanjutnya angka yang bertanda merah ini dijadikan 0 dengan cara min 19 per 14 dikali barisan ketiga ditambah barisan ke-1, hasilnya 0 ini. Terus selanjutnya ini dikalikan ini 0, 0, 0, 0 sampai hasilnya 0 semua. Terus angka yang bertanda merah ini dijadikan 1 dengan cara min 2 per 17 dikali dengan barisan 4, terus hasilnya 1. Nah, ini seterusnya sampai dengan ini dijadikan dengan terus ini min 21 per 4 dijadikan 21 per 4 min 1, min 4, 3 per 2 ini dijadikan 0 dengan cara min 21 per 4 dikali dengan barisan 4 ditambah barisan pertama, jadinya 0 hasilnya. Dan min 7 per 3 per 4, 4 per 7 ini barisan pertama. Dan untuk barisan kedua min 1 ini dikali dengan
1 ini dikali dengan barisan keempat ditambah barisan kedua dan hasilnya 12/7, terus 58/17. Selanjutnya 4 dikalikan dengan barisan 4 ditambah barisan ketiga dan hasilnya 14/7 dan 79/17. Dan selanjutnya min 3/2 dikali dengan barisan 4 dan ditambah barisan 5 dan hasilnya ini 0, min 1/7, min 2/7. Terus selanjutnya angka 1/7 ini dijadikan 1 dengan cara min 17 dikali barisan kelima dan hasilnya ini 1, 2. Nah, begitupun selanjutnya angka bertanda merah ini dijadikan 0 sampai angka merah ini dijadikan 0 sampai menjadi matriks identitas. Dan ini hasilnya matriks identitas. X1 sama dengan 3, hasilnya X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 1, X5 sama dengan 2. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi